Selanjutnya mohon izin untuk foto bersama Ibu dan Bapak Dirjen bersama Pak Ketua Jati. Apa sih pesan yang bisa disampaikan biar mereka itu lebih pilih ke PT-PT resmi jalur SPSK dibanding calo-calo yang kedepannya kita nggak tahu lah. Banyak kasus yang TKW udah berangkat lewat secara resmi tapi pengen pulang, kenapa lagi? Pesannya apa nih biar milih SPSK? Jadi memang bagus banget konten ini supaya teman-teman juga bisa lebih tahu sebetulnya informasi tentang negara penempatan yang sekarang itu seperti apa, yang peraturan yang sudah tadi Pak Yudi sampaikan itu memang pesannya yang mungkin untuk teman-teman PMI harus lebih aware lagi lah. Dan inama lubinianya tuh harus jelas, kita berangkat ke luar negeri itu untuk bekerja dan jangan pernah teriming-iming oleh angka fee yang besar, karena angka fee yang besar itu tidak menjamin kesejahteraan kita pada saat kita bekerja nantinya. Seperti itu. Khususnya memang kalau di SPSK sedikit saya kasih gambaran ya, kalau misalkan pasaran yang kemarin prosedural itu 1.200 sudah jelas, di SPSK ini 1.500 sudah jelas lebih besar. Gajinya 1.500 udah lebih jelas gajinya. Dan terkait dengan SPSK ini memang merujuk Undang-Undang 18 tahun 2017 bahwa di situ apa PMI itu harus dilindungi dari sebelum berangkat, pada saat berangkat, dan setelah pemberangkatan. Nah, yang tadi Pak Yudi jelaskan itu semuanya sudah tercakup di situ. Artinya teman-teman sekarang PMI juga sudah lebih melek teknologi ya, main Facebook, TikTok, mungkin saya rasa YouTube dan lain-lain. Saya rasa gunakan pengetahuan teman-teman PMI tentang teknologi sekarang itu untuk lebih mencari informasi yang baik untuk negara penempatan atau skema apa sih yang mau diambil nih supaya saya bekerja di luar negeri itu aman, terlindungi, dan nyaman pastinya. Seperti itu sih. Jadi kalau pesannya minimal pekerja migran itu harus menyiapkan dirinya secara mental, fisik seperti itu sebelum mereka memutuskan untuk menjadi pekerja migran. Karena kenapa? Di negara penempatan itu berbeda dengan negara Indonesia. Seperti tadi culture-nya, budayanya, sama lah kan dalam budaya. Apa lingkungannya, ya kan, pola hidupnya itu berbeda dengan Indonesia. Jadi kita harus memberi arahan kepada mereka seperti tadi Pak Eko bilang, kita harus menyeleksi pekerja migran itu, ya kan. Jadi sebelum kita lakukan pemrosesan, mereka harus kita seleksi, kita harus briefing, kita harus arahan, ya kan, sebelum menuju tahap pemrosesan. Ini biar tahu juga nih, pemrosesan SPSK itu satu, kelengkapan dokumen, membuat ID siap kerja, yang didampingi bisa dibantu oleh penggiat sebagai perseorangan, PT boleh juga sebagai badan hukum, dinas tenaga kerja itu boleh. Itu boleh untuk membantu pekerja migran menyiapkan aplikasi siap kerjanya. Setelah itu siap, kita ada namanya screening awal untuk pekerja migran itu pernah bermasalah atau tidak melalui sidik jari. Nah, itu kita lebih mengefisienkan sidik jari di awal daripada di akhir. Jadi awal itu screening. Saat dia bermasalah di negara penempatan khususnya X, ya ini akan ketahuan. Kalau bermasalah kita tolak. Jadi kita akan menyeleksi juga tuh kan jadinya. Mana yang pernah bermasalah, ya kan, itu tidak bisa kita lanjutkan. Setelah itu kita medical, setelah medical fit yang jarang dilakukan oleh penempatan prosedural, kita lakukan full pemeriksaannya. Sampai istilahnya kita ada istilahnya GAMKA Saudi. Ya, jadi istilahnya lebih menjamin lah hasil pemeriksaan itu menyesuaikan negara penempatan. Jadi pemeriksaan itu menyesuaikan dengan negara penempatannya. Kalau Saudi, GAMKA Saudi. Ini yang tidak dilakukan oleh unprocedural. Setelah ini medical fit, kita harus memberikan pelatihan sampai dia berkompetensi. Ini yang poin undang-undang, harus berkompetensi. Ini termasuk juga screening, penyeleksian di pelatihan di BLK, ya kan. Jadi di situ nanti ketahuan siapa yang siap mental, siapa yang cengeng, siapa yang tidak bisa kerja, itu ketahuan. Seperti itu. Itu screening juga. Nah, makanya setelah itu mereka melakukan pelatihan, mereka diuji BNSP, diuji kompetensi oleh BNSP. Jadi pihak pemerintah. Jadi bukan pihak swasta. Jadi pihak pemerintah yang mengeluarkan sertifikatnya. Kita tidak menjamin, tapi kita bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada yang tidak menggunakan skema itu. Makanya saya setuju dengan kompetensi ini akan selesai, baru itu pembuatan rekom ID. Itu screening lagi.
dengan screening di dinas. Di dinas itu di interview mereka. Iya. Apa tujuannya, niatnya gimana, dapat izin atau tidak. Ini screening. Ya kan, penyeleksian juga. Iya. Walaupun itu rumit, ini membuat lebih baik, harus ditempuh. Kan seperti itu. Setelah itu rekom, oke, selesai. Nah, ID keluar di Cisco P2FI. Nah, kita membuat paspor di imigrasi. Itu screening juga. Ada yang paspornya ganda karena bermasalah. Ya, kalau yang bermasalah itu, yang tarhil, itu sulit kita lakukan. Tapi kan sekarang ini banyak penempatan prosedural, pekerja migrannya juga udah nyerahin paspor, ambil uangnya, tidak jadi berangkat, ada juga. Jadi kita seimbang lah menilai, gitu. Mana yang baik, ya kita ikutin, yang tidak baik kita tidak ikutin. Setelah bikin paspor, kita baru pengurusan by system antara siap kerja dengan Musanet. Nah, jadi ini kontrol dua negara ini kuat. Gitu. Makanya saya bilang perlindungan ini bagus antara Musanet Saudi dengan siap kerja Indonesia. Nah, jadi semua melalui prosedur yang baru. Tapi saya yakin ini perubahan yang menjadi awal yang baik. Gitu. Nah, jaminan lah. PK-nya endorse itu diketahui oleh KBRI. Seperti itu. Bukan kayak dulu. PK-PKan tadi saya bilang. Nah, yang dulu. Kalau sekarang kan. Ya, artinya setiap hari kita harus menyempurnakan sesuatu yang kita merugikan. Ya. Semangatnya kan itu. Nah, jadi tidak ada lagi beda data di Kemenaker sekian orang, di BP2MI di sekian orang, di Adnaker sekian orang. Yang terlalu jauh. Ya kalau berbeda pasti ada lah. Kan seperti itu. Saya seperti tadi, dilarang pasti ada yang nyoba-nyoba juga. Ya kan? Ya kita nggak bisa melarang 100%. Itu ranahnya bukan ranah PT. Ya, seperti itu. Tapi saya sebagai PT menyarankan ikutin alur ini. Walaupun ini dianggap ribet, sulit, saya yakin semua ini bisa diselesaikan. Toh yang menyelesaikan bukan TKW-nya. Nah, kita bantu, semua kita bantu. Dinas Tenaga Kerja juga pemerintah ini bantu semua. Tidak ada yang tinggal diam. Cuma nilai kesulitannya apa nih? Kalau tinggi, kita sulit, ya sudah, lebih baik tidak usah diproses. Tapi kalau kesulitan kecil, ya kita perbaiki. Semudah itulah. Kalau saya semudah itu, karena ini sulit ini karena belum dikerjakan. Tapi kalau sudah dikerjakan, mudah. Memudahkan kita sebagai PT, memudahkan pemerintah untuk sebagai pengawasan, memudahkan Syarikat untuk mengontrol juga. Karena di situ jelas, hulu sampai hilirnya ini jelas. Gitu. Jadi ya sebagai pribadi, kalau memang pekerja itu ingin bekerja ke luar negeri, pilihlah, ya kan, skema yang baik, yang tidak melanggar undang-undang. Skema ini, ID siap kerja. Karena ini biar gimana pun induk dari proses penempatan. Kepolisian gampang. Polisian di jalan keluar dari kampung, tinggal cek kamu ID-nya ada. Tidak ada, bisa diindikasikan unprosedural. Kalau saya seperti itu untuk membantu kepolisian daripada mereka datang ke PT-PT yang sudah mempunyai surat izin, ya kan? Seperti itu. Lebih baik sebelum mereka berjalan siapkan. Screening di awal, jangan di akhir. Seperti itu. Apalagi di tengah-tengah. Screening di PT ini kan tengah-tengah. Harusnya di awal. Nah ini semantaran aja. Jadi apa yang pemerintah lakukan kita dukung. Tidak ada yang 100% itu sempurna. Tapi kita harus dukung dengan perbaikan-perbaikan.